Mungkin setelah menonton film ini, kamu coba lihat baik-baik suami kamu. Apakah dia memang dia? Atau jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu di balik wajah tampannya itu. Jadi niatnya berburu surga agar jauh dari neraka, malah mendapatkan neraka dunia. Jangan ke belakang, ngurus. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Wanita Ahli Neraka adalah film horor yang disutradarai Farisad I. Lachuba. Film ini dibintangi Feby Rastanti, Oka Antara, Ashira Zamita, Elma Teana, Alfi Alfandi, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang seorang santriwati remaja bernama Farah yang diperankan Feby Rastanti yang menikah untuk memenuhi ambisinya mendapatkan surga. Namun malah mendapatkan neraka dunia di pernikahannya bersama Wahab yang diperankan Oka Antara dan menyadari kalau dia adalah bagian dari perjanjian sang suami dengan iblis untuk rencana besarnya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Wanita ahli neraka, kenapa bukan perempuan ahli neraka? Kenapa wanita, bukan perempuan? Apakah sang penulis cerita sendiri sudah paham antara perbedaan kata wanita dan perempuan? Apakah ini merujuk pada premis cerita? Ataukah mereka tidak tahu bahwasannya kata wanita dan perempuan punya makna berbeda dan lebih bersifat politis serta ideologis? Singkatnya, kata wanita ditempatkan sebagai objek yang selalu diinginkan oleh laki-laki, sementara kata perempuan bernilai cukup tinggi, tidak di bawah tetapi sejajar, bahkan bisa lebih tinggi daripada kata lelaki. Awalnya saya menduga film ini bakal berisi dakwah yang penuh ironi karena dibungkus dengan genre horor. Pasti nggak bakal lepas dengan apa yang namanya setan-setanan, mistis klinik, termasuk jumpscare yang sepaket dengan sound genjrengnya. Dan ternyata dugaan saya yang gak meleset. Lele Laila sang penulis mencoba memberikan gambaran kecil mengenai kisah cerita wanita ahli neraka yang diambil dari penggalan kelak penghuni neraka yang terbanyak adalah dari golongan perempuan. Dan dari cikal bakal itu ada banyak bermunculan laki-laki patriarki yang memanfaatkannya. Salah satunya Wahab, karakter utama dalam film ini. Dari sinilah dikembangkan pasal-pasal apa saja yang membuat perempuan berpotensi masuk neraka. Termasuk perempuan yang tidak patuh dan taat sama suaminya. Dan Farah adalah salah satu dari perempuan itu. Dia lebih memilih menjadi istri orang yang terlihat soleh ketimbang harus meneruskan mimpinya untuk lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Farah tidak mabuk agama, dia masih sadar bahwa dia yakin masih bisa lanjut sekolah meski sudah berstatus istri orang. Dan ternyata garis mimpi Farah tidak seperti yang dia bayangkan. Sebenarnya film ini memiliki premis cerita yang cukup menarik, bagaimana bila suamimu tidak seperti yang kau bayangkan. Yang ternyata si suami yang diperankan Oka Antara ini justru memiliki hidden agenda yang membuat Farah harus berpikir 1000 kali untuk tetap hidup bersamanya. Seandainya film ini dikemas dalam genre drama religi ya, tanpa horor, mungkin film ini akan lebih menarik karena tidak perlu memaksakan adanya hal-hal ganjil dan klinik di dalamnya. Namun mungkin karena para pemilik modal ingin film ini berbau horor, maka bukan hal yang mustahil untuk menyulap film ini menjadi horor. Horor ala Visinema yang biasa-biasa aja. Wanita ahli neraka seperti halnya horor generik pada umumnya seakan gak mau dibilang generik dengan memberikan muatan isu yang cukup sensitif. KDRT atau isu kekerasan dalam rumah tangga plus ditambah dengan unsur politik di dalamnya. Dua hal tersebut bukan barang baru di dunia perfilman, bahkan untuk isu politik pemilihan kepala daerah juga sudah pernah dijadikan plot di film horor legendaris yaitu Bayi Ajaib tahun 82. Jadi jangan pura-pura heran kalau di zaman sekarang masih ada pertanyaan, emang di pilkada masih ada ya yang pakai cara klinik ya? Wanita ahli neraka memberikan gambaran mengerikan yang sangat horor namun bukan dari segmen horornya. Yang saya maksud adalah elemen KDRT-nya. Ada banyak scene-scene eksplisit yang mempertontonkan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan sang suami terhadap istrinya. Mungkin bagi yang awam pasti banyak yang berargumen, banyak yang berpendapat atau banyak yang berkomentar. Itu si Farah habis dipecut pakai gesper, terus dipukulin, digampar, dibanting. Kok masih nurut aja ya, kok masih ini ya, kok nggak ngelawan. Harusnya ngelawan dong, minimal kabur kek gitu.
Tapi realitanya banyak korban KDRT yang ingin melakukan perlawanan itu, tapi selalu lebih banyak kemungkinan yang memaksa mereka untuk diam tak berkutik karena banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Mereka takut pernikahannya menjadi gagal. Mereka memikirkan masa depan anak-anaknya bila sang istri melawan. Dengan melawan berarti mereka secara sempurna akan menyandang gelar perempuan ahli neraka karena tidak patuh dan melawan suami. Nah, jujur saya menangkap pesan dari film ini bahwa diam bukanlah jawaban dan yang pasti masih banyak jalan menuju surga, nggak melulu lewat suami. Apalagi suami-suami yang stres ya, suami-suami yang misoginis, yang masih dengan mentang-mentangnya mengimani patriarki. Jadi saya pun agak lega ketika melihat ending film ini yang meski banyak yang bilang menggantung lah, nggak greget lah, be aja lah. Justru ending seperti inilah yang seharusnya bisa disaksikan oleh penonton. Scene yang paling epic di film ini memang pas adegan eksorsisme si Farah. Semacam atraksi nggak biasa dari seseorang yang kesurupan, jungkir balik, loncat ke sana kemari, dan gak lupa kayangnya, yang kemudian adegan menjadi absurd karena setiap adegannya kurang sat. Jadi ada kesan tunggu-tungguan, nggak tektok gitu. Padahal di beberapa bagian bagus banget, namun di bagian lainnya kayak kurang alami, kurang natural gerakannya. Acting Feby Rastanti sebagai Farah cukup memuaskan, dari yang kalem menjadi brutal. Penampilannya sanggup mengimbangi peran Oka Antara yang cukup oke seperti biasa. Mas-mas red flag, bukan red flag lagi nih, ini mas-mas red terpal ya bukan flag, yang berhasil membawa suasana menjadi panas. Termasuk cast lainnya, bahkan Elma Theana dan Asira Zamitas akan memberikan performa yang total untuk hasil yang lebih maksimal. Film ini memberikan tampilan visual yang cukup enak dilihat, ada banyak shot-shot menarik, dan diperkuat dengan sound yang agak lain, membuat film ini terlihat beda vibes-nya dari film horor sebelum-sebelumnya. Bahkan dari segi tata artistiknya pun lumayan dapat nuansa kliniknya. Saya pun sempat menunggu-nunggu adegan poci-poci berjamaah, pocong ya, yang mirip dijadikan di poster. Nyatanya ya nggak ada, cuman pemanis poster semata ya. Ini agak-agak sih. Buat kamu yang menantikan jump scare-nya nggak terlalu banyak ya, tapi nggak bikin misuh-misuh juga. Masih terlalu biasa aja, tapi ya gitulah tipikal jump scare genjreng gitu. Kemunculan mbak-mbak berkerudung hitam sebenarnya kayak apa ya? Nggak tahu, perlu nggak perlu sih sebenarnya. Karena entitas ini kayak nggak dijelaskan siapa dia, perwujudan dari apa juga nggak dijelaskan. Meski ada kayak petunjuk sepotong demi sepotong gitu, tapi ya kayak dilemparkan lagi ke penontonnya gitu. Ini dia adalah bentuk dari apa gitu. Tapi ya itu, saya malah jadi inget sama salah satu tokoh di film series Agatha All Along kemarin ya. Dan pada akhirnya film Wanita Ahli Neraka cukup memiliki esensi yang bagus, bermain-main dengan hadis yang terkesan menyudutkan perempuan sehingga menjadi bagian hidden agenda untuk orang-orang yang berkepentingan. Tapi konsep ayat yang ngebahas soal istri Fir'aun itu lumayan mind-blowing sih. Termasuk kupasan yang menyinggung aturan-aturan dan batasan-batasan bagaimana dan sejauh mana kita bisa masuk ke kehidupan rumah tangga orang lain, which is itu adalah keluarga kita sendiri. Mungkin setelah menonton film ini, kamu coba lihat baik-baik suami kamu. Apakah dia memang dia? Atau jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu di balik wajah tampannya itu. Jadi niatnya berburu surga agar jauh dari neraka, malah mendapatkan neraka dunia. Farah sih ini. Demikianlah video reaksi dari film Wanita Ahli Neraka yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.